Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya, sebelum kita membahas materi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik kalian sudah berdoa atau yang belum, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai materi hari ini. Materi hari ini kita akan mempelajari. Tahu nggak sekarang kita mempelajari pelajaran apa ini? IPA, ya, IPA. IPA di situ kan ada fisika, ada kimia, dan juga ada biologi. Tapi di sini kita lebih menekankan ke fisikanya. Ya, pembelajaran hari ini kita ke IPA, tapi lebih menekankan ke fisikanya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai besaran dan pengukuran. Pernah tahu nggak besaran itu apa? Pengukuran itu apa? Pernah kalian sebelumnya besaran? Besaran itu berarti angka, ya angka. Pengukuran berarti pengukuran, ya berarti diukur. Berarti ada angka, ada yang diukur. Ya, seperti contohnya kita mengukur menggunakan penggaris, ya yang lebih kalian kalau orang awam biasanya lebih paham ke penggaris. Penggaris itu alat ukur, iya penggaris. Alat ukur. Kalau kita ada alat ukur, berarti kita perlu yang diukur lah. Yang diukur pakai penggaris itu yang bisa dijangkau penggaris itu apa? Misalnya meja. Oke, meja. Atau gak jauh-jauh dari meja, kita menulis di buku. Kita hitung jarak atau panjang buku tadi, lebarnya berapa, panjangnya berapa. Terus bolpen, kita bisa ukur menggunakan penggaris. Ada lagi nanti untuk pengukuran selanjutnya ada beberapa. Gak mungkin kan kita mengukur bola lingkaran, bentuknya lingkaran, kita ukur gimana penggarisnya mau dibelok enggak kan, nanti ada. Oke, sekarang besaran dan pengukuran. Yuk kita simak dan pelajari bersama-sama. Tadi udah dibahas ya, besaran sama pengukuran. Ya, pengukuran itu apa? Kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan. Ya, tadi kan udah contohnya salah satunya penggaris. Penggaris itu menggunakan satuan apa? Meter, sentimeter, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas selanjutnya. Contohnya apa? Mengukur, tadi mengukur panjang meja dengan sebatang pensil, terus mengukur buku dan lain sebagainya. Oke, sampai sini pengukuran ada yang ditanyakan? Oke, kalau masih bingung, kita bahas. Kalau kalian masih bingung apa yang mau ditanyakan, mungkin udah paham, kita lanjut dulu ya ke besaran. Besaran itu apa sih besaran? Besaran itu apa sih? Nah, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Tadi ada yang bilang angka, nilai ada angkanya. Oke, baik. Di besaran itu nanti ada dua, apa aja? Ada dengan jenis satuannya, juga ada dengan arah dan nilainya. Jenis dengan satuannya itu nanti ada dua juga. Besaran apa? Besaran pokok sama besaran turunan. Dan kalau dari arah dan nilainya itu ada saklar dan juga vektor. Apa sih saklar? Saklar itu yang di listrik udah. Vektor itu apa? Di sini ada saklar dan vektor. Bedanya di mana? Besaran saklar itu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Kalau vektor itu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah.
Contohnya apa kalau saklar, besaran saklar sama besaran vektor? Kalau besaran vektor tadi ada massa, ada panjang, ada waktu, ada energi. Itu kan hanya memiliki nilai waktu. Waktu sekarang jam berapa? Jam 7, jam 12, jam 1 dan sebagainya. Nah, itu kan nggak ada arah jam 1. Itu kan arah jarum jam, beda ya. Jam 1 arahnya kemana? Dari arah jarum jam. Terus ada massa, ada energi, ada usaha, dan juga ada suhu. Nah, besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah, contohnya ada gaya, berat, kuat arus, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Nah, di sini memiliki nilai dan memiliki arah. Contohnya apa? Contohnya kecepatan. Kok bisa kecepatan memiliki nilai dan memiliki arah? Pokoknya kecepatan memiliki arah aja atau memiliki nilai aja. Contohnya gini, kalian bersepeda dari timur ke barat, itu jaraknya berapa? Terus nanti dari barat ke timur itu kan arah. Nah, nanti nilainya berapa? Arahnya dari barat dan ke timur. Contohnya gimana sih? Ini Denny berjalan 2 km atau berlari 2 km dari arah timur ke arah barat, atau dari Denny berjalan dari sekolah ke rumah dengan jarak dengan kecepatan 5 km per jam. Larinya ya berapa itu waktunya sama jarak yang ditempuh. Oke, kecepatan tadi ya, kecepatan berarti memiliki nilai dan juga memiliki arah. Oke, selanjutnya besaran pokok. Tadi sudah disinggung besaran sesuai dengan jenis satuannya, itu ada besaran pokok sama besaran turunan. Ya, apa sih besaran pokok itu? Apa sih besaran turunan itu? Keturunan. Besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak tersusun dari besaran lainnya. Contohnya apa? Di sini ada massa, panjang, ada waktu, ada kuat arus, ada suhu, ada intensitas cahaya, dan juga ada jumlah zat. Di sini ada satuannya juga, ada kilogram, itu besaran dari pokok, itu satuan dari besaran massa. Meter itu satuan dari panjang, sekon itu satuan dari waktu, ampere itu satuan dari kuat arus, kelvin itu satuan dari suhu, dan lain sebagainya. Oke, sekarang besaran turunan. Besaran turunan berarti kalau udah ada besaran pokok diturunkan, nanti kan terbentuk dari turunan tadi menghasilkan besaran turunan. Besaran pokok tadi diturunkan menghasilkan besaran turunan, ya kan? Kombinasi ini ya, kombinasi dari satuan besaran pokok. Tadi ada di besaran pokok tadi ada apa? Massa, panjang, waktu, dan lain sebagainya. Sekarang besaran turunan, itu contoh salah satunya di sini ada kecepatan. Kecepatan itu lambangnya V, S per T. Berarti S itu apa? Waktu. Besaran pokoknya dari waktu. S itu jarak. Besaran pokoknya dari jarak. S per T. S itu jarak, T itu adalah waktu. Jadi turunan dari besaran pokok, jarak, dan waktu menghasilkan besaran turunan kecepatan. Ya, terus di sini juga ada apa lagi? Ada usaha, ada massa jenis, ada gaya, ada kecepatan, ada volume, ada luas. Luas ini S pangkat kuadrat, itu nanti turunan dari jarak atau S. Oke, sampai sini besaran turunan, besaran vektor, besaran pokok, besaran saklar, ada yang ditanyakan? Oke.
Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Di sini ada satuan, tadi sudah disinggung ya, ada meter, ada ampere, ada kelvin, ada masih banyak lagi. Ya, di apa sih satuan dari tadi loh, satuan disebutkan terus. Apa itu satuan? Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Contohnya nanti ya, ada kilogram sama meter. Berapa berat telur ini? 2 meter. Gak mungkin 2 meter. Berarti kalau satuan dari berat atau massa itu kan kilogram atau gram. Kilogram atau gram, bukan kilometer atau meter. Sesuai dengan besarannya apa, satuannya apa sudah ditentukan ya. Terus jangan sampai kebalik. Terus jenis-jenis satuan, ada satuan apa? Ada satuan baku dan juga satuan tidak baku ya. Ada satuan baku dan juga satuan tidak baku. Apa sih satuan baku? Satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Tahu disebut dengan satuan SI, satuan internasional. Satuan internasional itu sistemnya dibagi menjadi 2. Apa aja? MKS dan CGS. MKS itu apa? Meter, kilogram, sekon, dan sentimeter, gram, sekon. Nah, di sini juga ada besaran pokok massa, panjang, itu seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 7. Ya, terus ada satuan MKS, satuan CGS, dan lain sebagainya. Di sini untuk massa, contoh salah satu aja ya, massa, besaran pokok massa itu satuan meter kilogram sekonnya itu meter. Kilogram. Satuan CGS-nya itu gram, sentimeter sama meter. Itu kalau massa itu kilogram sama gram. Tingkatannya sama, sederajat dengan meter. Kilogram itu sederajat dengan meter kilogram sekon, dan gram itu satuannya sederajat dengan CGS, sentimeter gram sekon. Sama dengan halnya panjang itu satuan MKS-nya itu meter dan satuan CGS-nya itu sentimeter, dan berlaku untuk kelanjutan waktu sampai jumlah zat. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk satuan? Oke, untuk satuan baku nggak ada yang ditanyakan ya. Oke, kalau nggak ada lanjut ke satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Jadi satuan tidak baku ini satuan yang digunakan hanya kita hasta, contohnya ya seperti hasta, depa, kaki, lengan, tumbak, dan lain sebagainya. Itu nggak ada di satuan internasional, nggak ada aja. Maksudnya udah nggak ada ditentukan, maksudnya kita buat sendiri aja, maksudnya kasarnya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya itu konversi satuan. Tadi sudah sempat disinggung, ada panjang, ada massa, ada luas. Itu kalau panjang kilometer sampai milimeter, itu kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Ini sudah dibahas sebelumnya udah dibahas ya, pasti udah paham semua kan ya. Oke, lanjut. Alat-alat ukur lah, ini alat-alat ukur yang paling penting sudah dibahas tadi ya. Contoh salah satunya apa tadi? Penggaris ya. Alat ukur itu sendiri apa kok ada penggaris gitu? Alat ukur itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Nah, ini perbandingannya, semakin kecil skala yang tertera pada alat ukur, maka semakin tinggi ketelitian alat ukur. Maksudnya apa? Nah, tadi kan penggaris itu skalanya berapa? Skalanya bisa nggak mengukur benda-benda kecil? Penggaris itu tadi udah bisa mengukur meja, panjang meja itu berapa, panjang buku itu berapa? Bisa nggak mengukur diameter dari bola?
atau kedalaman yang paling dalam, kan nggak mungkin, pasti ada yang lebih lagi kan ya. Terus alat ukur itu macam-macamnya banyak, ada alat ukur panjang, ada alat ukur massa, dan juga ada alat ukur waktu. Oke, alat ukur panjang di sini contohnya tadi apa? Penggaris, Mister. Ya, ini skala ketelitiannya berapa? Di sini hanya 0,1 cm atau 1 mm ya. Contohnya tadi udah ada ya untuk mengukur panjang meja. Terus yang kedua di sini apa? Jangka sorong. Jangka sorong di sini skalanya berapa? Ketelitiannya kan 0,1 cm. Skala terkecilnya 0,01 cm atau 0,1 mm. Ini lebih kecil lagi ya. Ada dua pembacaan dari jangka sorong. Nah, jangka sorong ini apa, untuk apa? Mengukur yang lebih kecil lagi. Bola bisa nggak? Bisa. Jangka sorong memiliki dua skala pembaca. Yang pertama apa? Skala utama atau skala tetap. Itu terdapat di rahangnya. Ya, oke. Yang kedua, skala nonius. Skala nonius itu skala yang terdapat pada rongga jangka sorongnya yang dapat bergeser atau digerakkan seperti di sini ya. Terus, oke, yang ketiga apa? Mikrometer skrup. Ini lebih tipis lagi. Ini skalanya lebih kecil lagi daripada jangka sorong sama mistar. Oke, skrup ini alat ukur panjang dengan tingkat ketelitiannya berapa? 0,01 mm. Lebih kecil kan ya? Atau 0,001 cm, sangat tipis. Ya, skala terkecil dari skala nonius ini adalah dari mikroskop ini terdapat pada rahang gesernya, yang dimana di skala nonius yang di sini ya. Terus skala utamanya. Ya, untuk alat ukur massa itu ada neraca digital, itu untuk nimbang-nimbang itu ya, nimbang-nimbang gula berapa kilo. Terus neraca Ohaus itu neraca tingkat ketelitiannya itu hingga 0,01 gram. Itu biasanya kalau kita mau melakukan praktikum itu juga bisa mengukur pada praktikum kimia ya, mengukur bahan-bahan yang bentuknya serbuk, bisa menggunakan neraca Ohaus, juga bisa menggunakan neraca sama lengan, itu juga bisa. Nanti kalau kalian ada perbandingan bahan untuk membuat percobaan, itu bisa menggunakan neraca sama lengan. Itu kenapa? Karena tingkat ketelitiannya itu sangat kecil, itu 1 mg atau 0,001 gram. Oke, untuk yang ketiga itu alat-alat ukur waktu ya. Alat ukur waktu itu ada stopwatch, ada arloji dan lain sebagainya. Tahu waktu kan? Waktu itu satuannya detik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mulai dari besaran dan pengukuran, besaran pokok, besaran satuan, besaran turunan, besaran pokok, besaran turunan, besaran saklar, besaran vektor, dan juga alat-alat ukur tadi, alat ukur massa, ada alat ukur panjang, ada alat ukur waktu, terus ada konversi satuan ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan sampai sini, semoga untuk pembelajaran besaran dan satuan ini kalian lebih memahami, lebih paham lagi. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa kita sharing, bisa menggunakan nomor WA atau langsung hubungi saya. Untuk pembelajaran selanjutnya, untuk ini kan pembelajaran IPA tapi lebih identik dengan fisikanya. Nanti untuk pembelajaran IPA lebih ke fisikanya itu nanti ada suhu dan kalor. Suhu kan tadi udah disebutkan di besaran pokok dan besaran turunan. Oke ya, kalau nggak ada yang ditanyakan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak tahu.